Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak ada suaranya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya. Ya, sekarang kita masuk ke pertemuan ya. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang sejarah singkat bahasa Java, lalu apa itu teknologi Java, fitur pada Java, dan base-base pemrograman pada Java. Ya, Java pertama kali diluncurkan pada tahun 1995 sebagai bahasa pemrograman umum. Dengan kelebihan dia bisa dijalankan di web browser sebagai applet. Nah, sejak awal, pembuat Java telah menanamkan visi mereka ke dalam Java untuk membuat piranti-piranti yang ada di rumah, misalnya small embedded customer device seperti TV, telepon, radio, dan sebagainya. Nah, lalu langkah pertama yang diambil oleh Sun Microsystem adalah dengan membuat JVM atau Java Virtual Machine yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk JRE ya, Java Runtime Environment. Nah, JVM adalah lingkungan tempat eksekusi program Java berlangsung di mana para objek saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, lalu apabila kita hanya ingin menjalankan program Java, maka kita cukup memiliki JRE saja. Tapi seandainya kita ingin mengembangkan perangkat lunak sendiri, JRE tidak cukup untuk lebih meningkatkan produktivitas pengembang perangkat lunak. Sun juga meluncurkan SDK atau Standard Development Kit yang berisi Kakas dan API untuk membuat program aplikasi berbasis Java. Nah, lalu pada tahun 1999, J2EE sebagai framework untuk membuat aplikasi enterprise berskala besar. Lalu pada tahun 2001, Sun juga meluncurkan J2ME yang kelak menjadi salah satu standar pemrograman di dalam PDA ya ataupun handphone. Lalu komunitas open source sendiri mempunyai platform yang disebut dengan Jimmy untuk merealisasikan visi awal dari Java. Nah, lalu Java mengakomodasi hampir seluruh fitur penting bahasa pemrograman. Nah, ini dari bahasa Simula, ini pada tahun 965, lalu LISP pada tahun 55, Algol pada tahun 60, C++. Nah, ini diadopsi sintaknya, lalu bahasa ADA, Objective-C, bahasa Smalltalk, dari bahasa EVEL. Nah, lalu ada karakteristik Java. Java ini berorientasi objek ya, dengan implementasi yang sangat baik sehingga kita bukan hanya belajar bagaimana membuat program yang baik, tapi juga kita belajar bagaimana cara berpikir yang baik untuk mengenali struktur masalah yang sedang kita hadapi dan memecahkannya secara sistematis dengan pola-pola tertentu. Nah, bahasa OOP ini biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Abstraksi yang baik untuk memudahkan pemahaman komunikasi, lalu enkapsulasi, penyembunyian informasi dari pihak-pihak yang tidak memerlukan, sehingga kompleksitas tetap ditangani dengan baik. Lalu pewarisan atau polymorphism, teknik yang menyebabkan objek menjadi modular dan mudah untuk dicopot dan dipasang objek lain. Lalu komposisi dan interface berguna untuk membuat tingkat kopling yang lebih rendah dan struktur hierarki objek-objek yang rapi sehingga kita bisa mengintegrasikan komponen-komponen untuk membuat sistem yang besar. Lalu open platform, nah ini bisa di berbagai macam sistem operasi ya, baik itu Macintosh, Windows ataupun Linux. Arsitekturnya yang kokoh dan pemrograman yang aman didukung oleh komunitas open source yang nama C dan C++. Nah, lalu bukan sekedar bahasa, tetapi juga platform sekaligus arsitek. Nah, di sini membagi arsiteknya ada tadi ya J2EE atau Enterprise Java untuk aplikasi berbasis web, lalu standar Java. Ini nah fokus kita sekarang di J2SE ya. Lalu Java ini untuk di mobile device.
Nah, di sini ada pembahasan tentang apa itu teknologi Java, sebuah bahasa pemrograman. Nah, sebagai sebuah bahasa pemrograman, Java dapat membuat seluruh bentuk aplikasi, desktop, web, dan lainnya sebagaimana dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman konvensional yang lain. Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek dan dapat dijalankan pada berbagai platform sistem operasi. Perkembangan Java tidak hanya berfokus pada satu sistem operasi, tetapi dikembangkan untuk berbagai sistem operasi dan bersifat open source. Lalu, sebagai sebuah development environment, sebagai sebuah peralatan pembangunan, teknologi Java juga menyediakan banyak tools ya, baik itu compiler, interpreter, penyusun dokumentasi, paket kelas, dan sebagainya. Lalu sebuah aplikasi dengan teknologi Java secara umum adalah aplikasi serbaguna yang dapat dijalankan pada seluruh mesin yang memiliki JRE. Lalu sebagai sebuah development environment, terdapat dua komponen utama. Yang pertama adalah JRE yang terdapat pada paket J2 SDK, lalu mengandung kelas-kelas untuk semua paket teknologi Java yang meliputi kelas dasar dari Java, komponen GUI, dan sebagainya. Lalu komponen lain yang terdapat pada web browser, hampir seluruh web browser komersial menyediakan interpreter dan runtime environment untuk teknologi Java. Nah, lalu mengapa kita belajar Java gitu kan? Berdasarkan white paper resmi dari Sun, Java memiliki karakteristik sebagai berikut: sederhana, berorientasi objek, dapat didistribusikan dengan mudah, interpreter. Nah, penjelasannya sederhana karena sintaknya mirip dengan C++, lalu berorientasi objek. Nah, membuat program dapat dibuat secara modular ya, dan dapat dipergunakan kembali, nah dapat didistribusikan dengan mudah, bisa multi-platform, lalu bisa dengan network juga bisa. Lalu interpreter, pemrograman Java dijalankan menggunakan interpreter yaitu JVM. Hal ini menyebabkan source code Java yang telah dikompilasi menjadi Java bytecode dapat dijalankan pada platform yang berbeda-beda. Ini adalah robust. Java memiliki reliabilitas yang tinggi, lalu aman. Nah, sebagai bahasa pemrograman untuk aplikasi internet dan distribusi, Java memiliki beberapa mekanisme keamanan untuk menjaga aplikasi tidak digunakan untuk merusak sistem komputer yang menjalankan aplikasi tersebut. Lalu arsitektur netral. Nah, ini merupakan platform independen. Program cukup mempunyai satu buah versi yang dapat dijalankan pada platform yang berbeda dengan JVM. Lalu portable, mudah dibawa kemana-mana tanpa harus dikompilasi ulang. Performance-nya dikatakan kurang tinggi, namun performance Java dapat ditingkatkan menggunakan kompilasi Java lain seperti buatan Inprice, Microsoft, ataupun Symantec. Nah, lalu multithread, Java mempunyai kemampuan untuk membuat suatu program yang dapat melakukan beberapa pekerjaan secara sekaligus dan simultan. Lalu dinamis, perubahan pada kelas juga ini dapat dikombinasikan dengan baik ya. Nah, lalu ini beberapa fitur pada Java JVM atau Java mesin ya, yang bekerja dengan menyerupai aplikasi pada sebuah mesin nyata. JVM menyediakan spesifikasi hardware dan platform di mana kompilasi kode Java terjadi. Spesifikasi inilah yang membuat aplikasi berbasis Java menjadi bebas dari platform manapun karena proses kompilasi diselesaikan oleh JVM. Lalu aplikasi Java ini diciptakan dengan file extensionnya .java. Program ini dikompilasi menghasilkan suatu berkas bytecode berekstensi .class. Nah, bytecode ini adalah serangkaian instruksi serupa instruksi kode mesin. Perbedaannya adalah kode mesin harus dijalankan pada sistem komputer di mana kompilasi ditujukan. Sementara bytecode berjalan pada Java interpreter yang tersedia di semua platform, sistem komputer, dan sistem operasi. Garbage collection, banyak bahasa pemrograman lain yang mengizinkan seorang programmer mengalokasikan
memori pada saat dijalankan, namun setelah menggunakan alokasi memori tersebut harus terdapat cara untuk menempatkan kembali blok memori tersebut supaya program lain dapat menggunakannya. Dalam C++ dan bahasa lainnya, programmer mutlak bertanggung jawab akan hal ini. Hal ini dapat menyulitkan bila mana programmer tersebut alpha untuk mengembalikan blok memori sehingga menyebabkan situasi yang dikenal dengan nama memory leaks. Nah, pemrograman Java melakukan garbage collection yang berarti program tidak perlu menghapus sendiri objek-objek yang tidak digunakan lagi. Fasilitas ini mengurangi beban pengelola memori oleh programmer dan mengurangi atau mengeliminasi sumber kesalahan terbesar yang terdapat pada bahasa yang memungkinkan alokasi dinamis. Lalu ada code security terimplementasi pada Java melalui penggunaan JRE. Java menggunakan model pengamanan 3 lapis. Yang pertama cache loader, lalu yang kedua adalah code verifier. Yang ketiga manajemen keamanan, menangani keamanan tingkat aplikasi dengan mengendalikan apakah program berhak mengakses sumber daya seperti sistem file, port jaringan, proses eksternal, dan sistem windowing. Nah, setelah seluruh proses tersebut selesai dijalankan, barulah kode program dieksekusi. Nah, lalu fitur-fitur utama lainnya mendukung multithreading, lalu selalu memeriksa tipe objek pada saat runtime, mempunyai automatic garbage collection untuk membersihkan objek yang tidak terpakai dari memori, lalu mendukung exception sebagai salah satu penanganan kesalahan. Nah, langkah pertama dalam pembuatan sebuah program berbasis Java adalah menuliskan kode atau source code-nya menggunakan text editor. Nah, text editornya bebas, bisa menggunakan Notepad dan lain sebagainya, lalu disimpan dengan extension .java. Setelah membuat dan menyimpan kode program, kompilasi file yang berisi kode program tersebut dengan menggunakan Java compiler, hasilnya itu berupa berkas bytecode dengan extension .class. Lalu berkas yang mengandung bytecode tersebut kemudian akan dikonversi oleh Java interpreter menjadi bahasa mesin sesuai dengan jenis dan platform yang digunakan. Ini ringkasannya. Prosesnya misalnya menulis kode program, tool yang dibutuhkan adalah text editor, berkasnya itu menghasilkan berkas ekstensinya .java, lalu prosesnya kompilasi program menggunakan Java compiler. Nah, berkas yang dihasilkan adalah .extension.class, lalu menjalankan program menggunakan Java interpreter, outputnya adalah program output. Oke, sekarang kita langsung contohkan saja. Nah, di sini kalian bisa di sini kalian bisa buka tutorialpoint.com, compiler Java online.php. Baik Pak, sebentar. Ya, silakan bisa dibuka. Sudah Pak. Ada ya? Iya, sebentar.
Udah. Udah ya. Nah, di sini karena ini online ya. Nah, hasilnya yang dari si compiler online ini coba kita execute dulu. Nah, menghasilkan kata hello world ya. Nah, di sini adalah fungsinya untuk menghasilkan kata hello world ya di layar ya. Nah, sekarang misalnya hello world ini diganti menjadi nama kalian misalnya. Nama. Lalu kita execute. Nah, seperti ini. Lalu nanti tugasnya menyusul di IDO ya. Ini latihan dulu, misalnya NIM 1122469323. Ya, misalnya seperti ini. Nah, kalian sudah coba? Coba dulu kalian isi nama dan NIM pada perangkat masing-masing. Pak, kalau membuat variabel di Java gimana ya? Ya, Saya lupa. ini dulu aja. Coba, udah berhasil belum? Udah. Udah. Yang lain? Udah, Pak. Udah. Udah, Pak. Nah, selanjutnya kalian tahu tipe data apa aja? Contohnya yang kalian tahu. Integer. String. String, Pak. Ya, misal di sini nanti tugasnya ada ya. Nah, sekarang kita membuat tipe data, contohnya di Java, misalnya int a, terus gini kan biasanya a, b, c. Lalu a sama dengan 5, b sama dengan 6, c sama dengan a plus b. Lalu ini saya hapus. Oke, kalian coba ikutin dulu seperti contoh. Di sini saya deklarasikan 3 buah variabel, tiga-tiganya tipe datanya int. Ya, ada A, B, dan C. Nah, A ini saya beri nilai 6, B ini saya beri nilai 2, lalu C merupakan variabel penampung penjumlahan A plus B. Ya, di sini saya buat judul atau header lah ceritanya aplikasi perhitungan sederhana. Lalu di sini ada hasil penjumlahannya. Ini adalah pemanggilan .c ini. Oke, silahkan bisa dicoba.
Dan Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Nah, selanjutnya tugasnya adalah ini kan baru penjumlahan ya. Nah, ini kalian lengkapin contohnya. Iya, kena. Enggak. Nah, sekarang tugas kalian kan tadi ada penjumlahan. Nah, sekarang kalian Enggak. buat Nah, sisanya pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, kira-kira ada yang kurang paham nggak dari pertanyaan nggak? Bisa? Insya Allah Pak bisa Pak. Dicoba ya. Langsung saya kasih guide aja atau gimana? Dimasukin ke IDU Pak atau gimana Pak? Enggak, nanti tugasnya saya submit di Aidu, kalian submit jawabannya. Boleh Pak. Oke, sebentar dulu deh. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Untuk soalnya itu variabelnya nilainya sesuai yang ada di sini apa ya? AB-nya ya 6 dan 2. Nah, ini kan saya X nih. Jadi kalian harus bikin D, E, F atau misalnya C, D, E, gitu. Nah, di sini misalnya contoh D, F. Contoh A min B. Ya, ini adalah yang dipanggil D. Gitu ya. Ya, Pak. Cincai ya. Oke Pak. Bisa, Pak. Itu dua. Nanti tugasnya ada 3 nih. 1, membuat nama kalian, menampilkan nama, NIM, nama, jurusan, dan konsentrasi menggunakan program Java. Lalu yang kedua adalah ini menghitung perhitungan sederhana, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Yang ketiga adalah menghitung luas menghitung luas segitiga ya. Tahu kan luas segitiga gimana? Tahu Pak. Gimana? apa Pak? Alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Oke. Enggak saya seperti ini. Ya, sama tugas satu lagi, install NetBeans. Jadi minggu depan udah harus ada ya. Punya, Pak. Hah? NetBeans ID Kalau udah punya NetBeans-nya, Pak.
Ada yang udah nggak usah lah, tinggal screenshot aja, submit nanti. Itu harus NetBeans, Pak. Bebas. Oke. Kalau mau pakai Eclipse boleh. Tapi jangan online, yang offline-nya install juga. Memang ceritanya versi online. Nah, ini sebenarnya udah masuk pertemuan 2 ya. Coba sekilas sedikit. Nah, ini cara instalasi, nanti kalian bisa ikuti sendiri. Nah, ini contohnya ya sama kayak saya tadi menampilkan tulisan ya, menampilkan hello world di layar. Ya, kayak gitu. Kalau di aplikasi NetBeans atau Eclipse contohnya kayak gini. Ada di sini ada project-nya. Sama aja, ini hasilnya ada di bawah. Kalau saya di atas. Oke, 2 juga udah otomatis kena. Nah, ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Pak, Hah? ya, saya belum absen, Pak. Absen mah cincai, bayi tugas nanti minggu depan. Oh, iya, Absen iya, udah Pak. semua. Tapi saya tadi baru masuk udah semua, Pak. Udah. Dari Oh, baik, dari Pak. masuk Terima juga kasih. nggak ada absen kok. Udah saya absenin Oh, semua. Ya udah. Kalau udah saya akhiri, tapi tugasnya langsung dikerjakan hari ini ya. Oke, Pak. Due date-nya Di- sampai kapan, Pak? Di itu ya Pak. Due date-nya sampai minggu depan, tapi saya mintanya hari ini. Yang minggu depan yang berhalangan aja, yang nggak bisa ngikutin kegiatan hari ini. Pak, Kayak itu kerja dan tugasnya di Aidul atau gimana ya, Pak? tugasnya nanti short-shotnya kamu upload di Aidu. Nanti saya kasih nih setelah meet ini selesai, saya kasih. Nanti kalian kerjakan. Oke? Oke, Pak. Ya. Siap, Pak. Oke, Pak. Ya udah, ini saya akhiri, tapi kalian lanjut di Aidu ya. Karena berkenaan dengan tugasnya ya. Baik, Oke, Pak. Pak. Ya udah. Baik, Ya, Pak. saya tutup dulu ya. Nanti komunikasi via WhatsApp aja. Oke? Siap, Pak. Ya udah, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.